Mas Ferry, ini ada pertanyaan nih ya. Boleh dijelaskan nggak bagaimana pelaksanaan PPG khususnya guru tertentu tahun 2002 ini? Apakah sama dan apa yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu guru? Baik, Ya. baik, terima kasih Bu Dirjen. Bapak Ibu sekalian, memang betul pelaksanaan PPG bagi guru tertentu ini berfokus pada penuntasan sertifikasi bagi guru tertentu atau dulu disebut guru dalam jabatan Bu Dirjen secara lebih efektif sesuai dengan regulasi yang ada. Ini ada Peraturan Menteri Pendidikan 19 tahun 2024 tentang pendidikan profesi guru. Nah, nantinya sasaran PPG ini Bapak Ibu sekalian, terutama untuk bagi guru tertentu di 2025 ini, fokus bagi guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan atau Dapodik dengan statusnya aktif mengajar pada tahun ajaran 2023-2024 dan belum memiliki sertifikat pendidik. Jadi kuncinya aktif mengajar. Oh, aktif mengajar ya. Jadi mereka harus aktif. Kalau misalnya nggak aktif dia ada di Dapodik tapi tidak aktif? Ya, yang mereka tidak ada di Dapodik, tapi sebetulnya dulunya pernah aktif itu bisa dipanggil juga Bu Dirjen, sepanjang dulunya ada riwayat dia aktif di Dapodik gitu. Tapi yang paling penting adalah pada tahun 2023-2024 yang bersangkutan itu full mengajar pada tahun tersebut. Oh, yang penting di tahun terakhir ya. Betul. Oke, kalau terkait itu tadi terkait persyaratan ya Mas Ferry. Lalu terkait dengan alur penyelenggaraan PPG guru tertentu tahun 2025 ini seperti apa? Apakah ada perbedaan atau sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Baik. Materinya juga sama nggak sih? Ya, terima kasih Bu Dirjen. Saya jawab untuk materi dulu ya Bu Dirjen ya. Materinya ada penambahan terkait dengan kurikulum pendidikan nilai. Ya, kemudian juga ada kebekaan, BK kebekaan, ada dan perubahan juga, ya. Dan juga penambahan tentang pembelajaran mendalam. Nah, sebenarnya secara umum sama Bu Dirjen kalau alurnya ya, dimulai dari seleksi administrasi, kemudian pemanggilan di SIM PKB, lapor diri di LPTK, dan sampai dengan uji kompetensinya. Nah, untuk pembelajaran PPG bagi guru tertentu itu dilaksanakan secara fleksibel, daring, pembelajarannya mandiri Bu Dirjen, dan penugasan terstruktur melalui platform. Dan kebetulan tahun ini pembelajaran menggunakan platform Ruang GTK, Bu. Oh, itu apa bedanya dengan yang dulu? Nah, ini sebetulnya polanya hampir sama, tetapi Ruang ini adalah rumah besar, rumah pendidikan, yang memang di-launching untuk melaksanakan berbagai program-program kementerian. Nah, ini ada di website ataupun di link guru Kemendikdasmen Go.id. Itu sama ya Mas ya? Waktu masuknya, cara belajarnya itu sama sederhana? Sama ya? Bu, sederhana Bu. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu silahkan untuk mencoba dulu mengeksplor di rumah pendidikan Bu, khususnya di Ruang GTK. Jadi alamatnya Bapak Ibu ruang.kemendikdasmen.go.id ya, itu nanti rumah pendidikan, guru.kemendikdasmen.go.id ya Mas ya? Betul sekali. Terus nanti bisa nyari di Ruang GTK ya? Betul, di Ruang GTK. Pakai akun belajar ID ya? Iya. Oh betul, ya. Dan semuanya ini gratis Bu Dirjen ya. Jadi semua dibiayai oleh pemerintah. Jadi apabila nantinya ada informasi pungutan-pungutan yang menjanjikan pemanggilan PPG atau menjanjikan kelulusan ataupun yang lain-lain, maka Bapak Ibu harap abaikan saja karena itu tidak benar. Gitu. Mungkin itu Bu Dirjen ya. Ini Mas, ini banyak yang tanya nih dari kemarin itu sebenarnya kapan sih pemanggilan Mas? Ya. Pemanggilannya dimulai kapan? Baik. Coba Bapak Ibu dijawab nih. Baik, terima kasih Bu Dirjen. Ini adalah pertanyaan yang paling banyak dan juga paling sering ditanyakan oleh para guru. Jadi Bu Dirjen dan Bapak Ibu sekalian, insya Allah pemanggilan peserta untuk PPG bagi guru tertentu di tahap 1 ini akan dimulai insya Allah besok Kamis Bu Dirjen. Oh besok ya Bapak Ibu siap-siap ya. Betul. Yang dipanggil siapa dulu nih Mas? Ya. Jadi mereka yang masuk ke dalam daftar di seleksi administrasi yang dinyatakan lolos ataupun lulus administrasi tahun lalu, dan mereka berdasarkan urut dari usia, masa kerja dan lain sebagainya Bu. Gitu. Kalau yang tahun lalu itu akan terpanggil semua ya Mas? Seharusnya terpanggil. Seandainya memenuhi syarat ya? Seandainya memenuhi syarat terpanggil semua insya Allah. Dan proses pemanggilannya ini bertahap Bu. Mungkin di tahap pertama katakanlah ada 300.000, nanti tahap berikutnya ada berapa, dan ini tergantung dari hasil yang sedang kita siapkan untuk seleksi administrasi berikutnya. Jadi kalau misalnya ada 380.000 gitu ya yang sudah lolos nih misalnya nih Mas, yang terpanggil belum semua,
300.000. Lah sisanya bagaimana? Ya. Yang nggak terpanggil? Insya Allah kita akan ada 3 tahap ya Bu Dirjen ya. Oh, tahun ini ada 3 tahap sama Bapak Ibu, ada 3 batch ya. Dan nanti untuk guru yang telah memenuhi persyaratan administrasi tapi belum mendapatkan kesempatan pada tahap 1, mohon menunggu informasi pemanggilan tahap berikutnya pada akun SIM PKB masing-masing Bu. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya nanti ya, kan tanggal 8 besok mulai dipanggil ya, Bapak Ibu coba cek akun SIM PKB-nya masing-masing. Jika merasa sudah dinyatakan lulus administrasi tahun lalu, tapi belum terpanggil, itu ada banyak permasalahan teknis gitu ya, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Nanti akan dipanggil di tahap berikutnya. Karena tadi Mas Direktur menjelaskan, tahun ini akan ada 3 gelombang atau 3 batch untuk pendidikan profesi guru. Kita berkomitmen untuk menuntaskan ya tahun ini. Jadi jangan khawatir, nanti kok saya nggak dipanggil. Pasti bagi yang semua guru yang S1 D4 yang memenuhi syarat sebagaimana yang tadi Mas Dir sampaikan, itu akan kita tuntaskan tahun ini. Alhamdulillah pemerintah sudah menyediakan anggaran untuk pelaksanaan PPG bagi Bapak Ibu guru tapi yang memenuhi syarat Bapak Ibu ya. Nah gitu ya Mas Dir ya. Betul Bu Dirjen. Ya. Saya juga mau izin menginformasikan Bu Dirjen bahwa insya Allah akan ada webinar terkait informasi resmi pelaksanaan PPG nanti, terutama bagi guru tertentu tahun 2025. Besok Bu, hari Kamis, 8 Mei pukul 13.30 di YouTube-nya Ditjen GTKPG. Oh, yang di situ ada Pak Menteri ya? Ya Bu, betul. Insya Allah beliau nanti hadir menyampaikan beberapa informasi. Ya Bapak Ibu, jadi besok ada webinar. Jam berapa ya webinarnya ini Mas? 13.30. Besok ada webinar pukul 13.30. Ada Pak Menteri yang akan menyapa Bapak Ibu semua. Silahkan jangan lupa gabung di webinar kita. Itu penjelasan lebih teknis dari live IG sore hari ini untuk persiapan pelaksanaan PPG guru tertentu tahap 1 gitu ya. Kalau terjadi kendala nih Mas, misalnya guru bingung, ya nggak semua guru punya pemahaman yang sama ya terkait dengan informasi yang kita tuangkan dalam media sosial maupun medianya PPG ya. Betul. Mereka harus menghubungi siapa Mas? Kalau misalnya bingung, dia harus lapor kemana sih? Perlu kita sampaikan nih Bapak Ibu guru. Ya. Nah, untuk hal ini Bu Dirjen, kami di Direktorat PPG telah menyiapkan layanan konsultasi daring, yang mana setiap minggu itu ada 2 kali pertemuan konsultasi daring. Hari apa aja tuh Mas? Nah, ini kalau tidak salah hari Selasa dan hari Jumat ya. Mereka bisa melihat jadwalnya di website-nya PPG. Nah, jadi website-nya ppg.kemendikdasmen.go.id atau bagaimana? Website-nya. Di PPG Go ID. Betul. Oh, PPG Go ID ya. PPG Kemendikdasmen Go ID. Ya. Ya Bapak Ibu, tadi juga ada pertanyaan yang lewat nih di sini bahwa webinarnya kapan? Ya, nanti dicek ya di websitenya PPG di ppg.kemendikdasmen.go.id. Itu ada flyer dan informasi terkait dengan webinar untuk besok ya. Dicek di situ, ada tautannya juga. Kalau nggak bisa bergabung di YouTube-nya ya. Nanti itu seperti yang tadi Mas Ferry sampaikan. Ya, jadi nanti di dalam tanya jawab ini Bu, sebetulnya mereka bisa langsung menyampaikan kendala yang dihadapi. Nanti tim kami yang akan membantu menjawab dan memberikan solusi. Nah, selain itu Bu Dirjen, bagi mereka yang terkendala waktu untuk melaksanakan konsultasi daring, kita juga menyiapkan layanan helpdesk PPG yang aktif pada hari kerja dari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 3 waktu Indonesia Barat. Nah, selain itu Bu Dirjen, ada juga jika ada kendala dalam mengakses dan juga dalam proses pembelajaran di ruang GTK, Bapak Ibu dapat melaporkan melalui helpdesk ruang GTK-nya. Oh, ruang GTK ada helpdesk-nya? Ada helpdesk-nya Bu. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses kedua layanan tadi melalui laman PPG yang tadi Ibu sampaikan, ppg.dikdasmen.go.id. Jadi mulai dari panduan, kemudian video tutorial dan helpdesk, semua sudah kami siapkan di laman tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu itu ya kalau mau tahu semua informasi jangan lewat mana-mana. Jadi kunjungi saja di websitenya PPG. www atau www.ppg.dikdasmen.go.id. Apapun pertanyaan Bapak Ibu, misalnya panduannya seperti apa, video tutorial bagaimana, helpdesk-nya itu ada di situ. Jangan bertanya ke yang lain-lain, tanya saja di situ ya. Bisa nulis juga kok di ruang GTK ya, di situ juga ada bisa bertanya. Dan tadi sudah disebutkan juga
terkait dengan konsultasi daring. Kalau ini ya, live ini nanti ada yang terlewat, Bapak Ibu bisa ngecek di media sosialnya PPG atau di websitenya PPG. Mungkin ada pesan nih buat Mas Dir, buat mereka yang Bapak Ibu guru yang akan ikut di tahap satunya, harus apa sih mereka? Apa Mas pesannya untuk Bapak Ibu guru? Baik Bu Dirjen, jadi ada hal yang perlu kami sampaikan bahwa kalau dulu proses pengerjaan modul itu tidak berbatas waktu ya Bu. Oh gitu. Yang saat ini Bapak Ibu yang nanti ikut PPG dimohon dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan mohon Bapak Ibu dapat mengerjakan semuanya secara mandiri dan menghindari kecurangan gitu ya Bu ya. Jadi karena berbatas waktu, ada waktunya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tapi batas waktu itu untuk mengatur supaya ritmenya lebih tepat selesainya. Ya, saya nambahin ya Bapak Ibu. Pengalaman tahun lalu Bapak Ibu yang mengerjakan sendiri dengan sungguh-sungguh itu pasti lulus. Jadi tingkat kelulusan kita sampai 98,96. 98,96%. Itu artinya tuh dapat dipastikan hampir semua yang mengerjakan sendiri itu lulus. Yang nggak lulus tuh pasti ada indikasi-indikasi. Tadi pesan Mas Ferry, ikuti regulasi yang ada. Rule-nya seperti apa misalnya. Kalau dulu sehari aja Bapak Ibu bisa menyelesaikan modul, langsung bisa pindah ke modul berikutnya. Ini Bapak Ibu untuk bisa benar-benar mempelajari modul itu ada batas waktu untuk bisa pindah ke modul berikutnya. Jangan khawatir, meskipun ada batas waktu, kita sudah mengatur bagaimana Bapak Ibu dipastikan dapat melewati semua prosesnya dengan baik. Dan yang paling penting, kerjakan sendiri Bapak Ibu. Karena itu memang kerjaan sehari-hari Bapak Ibu. Nggak usah curang, nggak usah bikin kepean pas ujian, nggak usah. Pokoknya asal Bapak Ibu kerjakan sendiri, kami yakin itu hasil karya Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah minta tolong siapapun. Kami percaya dengan kemampuan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Mas Ferry atas penjelasan yang luar biasa yang sudah membantu saya menjawab berbagai pertanyaan dari Bapak Ibu guru ya. Nah, yang paling pesan sekali lagi harus mempunyai integritas dalam mengerjakannya. Tunjukkanlah Bapak Ibu itu adalah guru-guru yang berintegritas sebagai contoh untuk anak-anaknya. Jangan sampai nggak lulus hanya karena masalah-masalah sepele. Yakin dengan kemampuan sendiri Bapak Ibu pasti bisa. Gitu kan? Betul Bu. Minum dulu Mas. Ayo Bu, mari Bu. Ya, nanti dingin sayang ya.